sayang Allah ya Allah diberatkan sakaratul mautku. Ini saking sayangnya beliau kepada kita. Seandainya kita yang jadi Nabi Muhammad, seandainya kita yang jadi pemimpin, apakah kita mau seperti itu? Ya Allah, misalnya bapak manajer lah. Ya Allah, karyawan saya ya Allah semuanya sakaratul mautnya saya yang nanggung. Bisa lah pak manajer. Yang ada minta ringankan. Ya Allah, sakaratul maut saya timpakan kepada karyawan saya ya Allah. Bisa seperti itu. Ini Nabi Muhammad sudah kesakitan, malah minta tambahi, malah sakaratul umatnya beliau yang nanggung. Makanya sakaratul maut kita sekarang yang agak-agak ringan lah, ditanggung oleh Nabi Muhammad SAW. Ada kai-kai misalnya mendengar petasan mati, nyaman benar matinya. Nabi Muhammad aja teriak, ini kai-kai mendengar petasan langsung mati. Enak ini umat Nabi Muhammad, sudah diusahakan oleh Nabi agar ringan sakaratul mautnya, agar mudah masuk surganya. Kata malaikat, ini malaikat pernah berkata, heran sungguh heran kalau ada umat Nabi Muhammad masuk neraka. Kata beliau, heran sungguh heran kalau ada umat Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka, padahal mereka mempunyai nikmat yang sangat besar dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata malaikat, heran sungguh heran umat-umat terdahulu bisa masuk surga. Nah, jadi malaikat itu begitu pemandirnya. Heran kalau umat Nabi Muhammad masuk neraka. Dan heran kalau umat sebelum Nabi Muhammad bisa masuk surga. Karena umat terdahulu itu ngalih masuk surga, syariatnya sulit. Tapi umat Nabi Muhammad disayangi oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad diringankan oleh Allah berkat Nabi Muhammad. Ini ketika Nabi Muhammad ditawari meninggal, Nabi Muhammad meninggalnya ditawari Bapak Ibu. Begitu juga para wali-wali itu banyak yang ditawari meninggalnya. Artinya ditakuni dulu hendak meninggal kah kada. Nah gitu. Ini Nabi Muhammad ditawari untuk meninggal, tapi Nabi Muhammad mengatakan apa? Kata Nabi Muhammad, man li ummati min ba'di ya Jibril. Kalau saya meninggal, bagaimana umat saya wahai Jibril? Mikir umat, bukan mikir bagaimana harta saya, bagaimana istri saya, bagaimana anak saya, bagaimana, tidak mikir yang lain. Yang dipikir umatnya. Nah itu hadirin hadirat. Man li ummati min ba'di ya Jibril. Bagaimana keadaan umatku? Siapa yang ngurus umatku? Siapa yang memperhatikan umatku kalau saya meninggal nanti ya Jibril? Lalu Allah mewahyukan melalui Jibril untuk disampaikan kepada Nabi Muhammad, Bashir Habibi Muhammadan. Berilah kabar gembira kepada Nabi Muhammad, kepada kekasihku Muhammad, anni la akhdhuluhu fi ummatihi abada. Aku tidak akan menyia-nyiakan umatnya selama-lamanya. Artinya, wahai Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, kalau dia meninggal, saya tidak menyia-nyiakan umatnya. Saya akan perhatikan umatnya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan katakan kepada Nabi Muhammad, wahai Jibril, bahwasanya nanti Nabi Muhammad itu orang yang pertama kali dibangkitkan ke padang mahsyar, dan Nabi Muhammad akan menjadi pemimpin nanti di padang mahsyar. Dan ketahuilah, annal jannata muharramatun ala sairil umami qabla ayyadkhulaha huwa wa ummatuh. Beri kabar kepada Nabi Muhammad bahwasanya surga itu diharamkan dimasuki oleh seluruh umat sebelum Nabi Muhammad dan umatnya masuk terlebih dahulu. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi hadirin, umat Nabi Nuh tidak bisa masuk surga kecuali kita masuk surga duluan. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim tidak bisa masuk surga kecuali kita, umat Nabi Muhammad, masuk surga terlebih dahulu. Siapa yang membuat kita seperti itu? Siapa yang berjasa membuat kita seperti itu? Yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berapa menit lagi? Ya 10 menit lagi lah. Siap, 10 menit lagi. Biasanya ulun ceramah sejam lebih kalau di lain.
Tapi kalau ini mungkin 10 menit lagi selesai, tapi bisa juga nambah lagi. Tergantung ulun. Pokoknya sudah mic di tangan ulun, terserah ulun. Kemudian, nah setelah kita mendengarkan bagaimana Nabi Muhammad tadi perjuangannya, cintanya, kasih sayangnya kepada kita, maka wajib kita mencintai Nabi Muhammad. Bahkan mencintai Nabi Muhammad harus lebih daripada segala-galanya. Harus lebih daripada cinta kita kepada mama, abah, lebih daripada cinta kita kepada pasangan kita, kepada suami, kepada istri. Wajib lebih daripada handphone kita, daripada sawah kita, daripada gawian kita, daripada rumah kita. Wajib itu. Tapi keseharian kita malah kita lebih mengutamakan yang lain daripada Nabi Muhammad. Itu sudah terbukti lah, keseharian kita seperti itu. Kita kalah, mungkin lebih cinta sama istri daripada Nabi Muhammad, lebih cinta sama HP daripada Nabi Muhammad, lebih cinta kepada kerjaan daripada Nabi Muhammad. Maka dari sekarang, ayo, setelah kita mengetahui bagaimana cinta Nabi Muhammad kepada kita, ayo kita tumbuhkan cinta yang lebih besar lagi, melebihi daripada segalanya. Kata Sayyidina Umar kepada Nabi Muhammad, jadi Nabi Muhammad ini memegang tangan Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasulullah, ketahuilah saya ini sangat cinta kepada engkau, dan saya cinta kepada engkau itu sangat besar, melebihi daripada segala-galanya kecuali diri saya sendiri, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, wahai Sayyidina Umar, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min malihi wa nafsihi wan nasi ajma'in, atau kama qala Nabi. Kata Nabi, wahai Umar, tidak sempurna iman seorang daripada kalian sehingga aku lebih dia cintai daripada dirinya sendiri, daripada hartanya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Kemudian kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, sekarang wahai Rasulullah, engkau lebih saya cintai daripada segala sesuatu, daripada semua orang, bahkan saya lebih cinta kepada engkau daripada saya sendiri. Maka kata Rasulullah SAW, al-an ya Umar, sekarang baru sempurna imanmu wahai Umar. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, kalau kita cinta lawan Nabi itu, wah luar biasa. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku maka kumpul bersamaku dalam surga. Itu yang terpenting. Kita ini banyak berharap surga, nggak apa-apa, sudah masuk surga yang paling rendah nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk neraka, kan kita gitu biasanya. Biar aja sudah biasa-biasa aja ibadahnya, sholat 5 waktu, sholawat biar aja seadanya aja, baca Quran seadanya aja, yang penting masuk surga. Jangan begitu Bapak Ibu, tapi kita punya tekad yang baik, tekad yang tinggi. Jangan masalah dunia aja yang tinggi. Pokoknya saya harus kaya, pokoknya anak saya harus jadi insinyur, pokoknya saya harus berhasil begini begitu. Kita urusan dunia tinggi cita-cita. Jangan kita masalah akhirat rendah cita-cita. Pengen masuk surga nggak apa-apa, yang paling rendah jangan. Tapi hendaknya kita punya cita-cita yang besar di akhirat, yaitu satu surga bersama Nabi Muhammad. Di dalam surga apa? Dalam surga Firdaus. Satu hari, Bapak Ibu, satu hari ada seorang ketika mendengarkan ceramah Nabi Muhammad seperti ini, seperti kumpulan seperti ini, lalu ada satu orang dari gunung, dari pedalaman, dari pedesaan. Langsung dia tiba-tiba, wahai Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Langsung nanya seperti itu. Sebenarnya tidak beradab. Aturannya kan datang dulu ke sini atau tuntung ceramah baru petakun. Ini kada di tengah-tengah, langsung kapan hari kiamat? Para sahabat marah sudah. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar marah dalam hatinya, ini kada beradab ini, kurang ajar ini sama Rasulullah. Tapi Rasulullah melanjutkan ceramahnya. Setelah selesai ceramah, maka Rasulullah berbicara kepada orang tadi, ma'adatsalaha, fulan, apa yang kamu siapkan untuk hari kiamat? Maka orang tadi mengatakan,
La syai'a ya Rasulullah, tidak ada apa-apa yang saya siapkan untuk hari kiamat. Akan tetapi ghaira anni uhibbullaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam, andalan saya wahai Rasulullah, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Itu andalan saya untuk menghadapi hari kiamat. Kata Rasulullah, anta ma'a man ahbabta, kamu nanti di akhirat bersama orang yang kamu cintai. Artinya kalau bujur ikam cinta lawan aku, ikam kena bersamaku di akhirat, bersamaku di dalam surga. Itu jawaban Nabi Muhammad. Lalu Bapak Ibu, Anas bin Malik, ini sahabat Nabi juga, sahabat Nabi, mendengar Nabi mengucapkan anta ma'a man ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai di akhirat. Lalu Anas berbicara, demi Allah, saya tidak pernah bahagia sebahagia hari ini, yaitu ketika mendengar Nabi mengucapkan kamu bersama orang yang kamu cintai. Kenapa? Karena Sayyidina Anas ini meyakini itu bukan khusus untuk orang tadi, tapi itu untuk umum. Siapapun yang cinta kepada Nabi, maka bersama Nabi nanti di dalam surga. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu yang membuat Sayyidina Anas berbahagia. Karena dengan modal cinta bisa terkumpul dengan Nabi di akhirat. Kemudian Anas bin Malik mengatakan, ketahuilah, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta kepada Abu Bakar, saya cinta kepada Umar. Saya berharap berkat cinta kepada mereka, saya masuk surga bersama mereka, walaupun amal saya tidak seperti mereka. Shallu ala Nabi Muhammad. Maka ayo kita betul-betul cinta lawan Nabi Muhammad. Jangan cuma omongnya aja, saya cinta Nabi, saya cinta Nabi. Jangan. Tapi praktekkan, dan hati kita betul-betul punya hubungan sama Nabi Muhammad, punya rindu kepada Nabi Muhammad. Mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau apapun teringat padamu kekasihku. Itu kalau orang cinta. Pian selama ini apa seperti itu? Makan ingat Nabi Muhammad, minum ingat Nabi Muhammad, mau tidur ingat Nabi Muhammad. Apa pian seperti itu? Kadang-kadang meneteskan mata, mana mau mata menangis, meneteskan air mata karena rindu, karena belum pernah mimpi sama Nabi Muhammad. Pernahkah dapian sebelum tidur itu, ya Allah, saya sampai sekarang belum mimpi sama Nabi Muhammad, ya Allah, rindu ya Allah, pengen ketemu Nabi, saya ini umatnya, tapi sampai sekarang belum pernah mimpi Nabi, belum pernah tahu bagaimana wajah Nabi. Begitu, nangis. Kalau pian belum pernah nangis, belum cinta berarti. Pian begawi jauh, istri pian di sana di Jawa misalnya, pian begawi di sini. Kalau pian kada pernah nangis, kada cinta berarti. Kada ada kangennya sama istri. Kada pernah apa meneteskan air mata karena rindu kepada istri. Bukan cinta. Dan dalam setiap saatnya kadang mikirkan istri. Kalau pian bujur-bujur cinta, mau makan teringat, "Wah, biniku di Jawa makan apa?" Pian mau tidur, biniku di Jawa bisakah guring atau kada? Kayak apa-apa yang dia lakukan? Sedang apa dia? Bersama siapa dia? Kan mikir begitu. Kalau kita betul-betul cinta kepada Nabi, setiap hari kita pasti merasakan seperti itu. Kalau kita mau mempraktekkan adalah supaya kita terus ingat Nabi, adalah selalu banyak bersolawat kepada Nabi dan sering mengamalkan sunnah Nabi dalam setiap saat. Ini sedikit lagi lah, solawat sama mengamalkan sunnah Nabi. Kalau kita bersolawat, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, otomatis kita ingat sama Nabi. Karena kita menyebut beliau, mendengar nama beliau. Dan juga dengan mengamalkan sunnah. Misalnya mau makan, Nabi makannya bagaimana ya? Begitu. Nabi Muhammad makannya bagaimana? Saya mau ikut caranya Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad tuh kalau makan pakai tangan kanan. Terus pian mencocokkan kerjaan pian tadi dengan Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad kalau makan itu duduk, tidak berdiri, maka pian makan dalam keadaan duduk sambil ingat Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad makannya duduk. Oh, Nabi Muhammad itu duduknya begini.
kadang-kadang duduknya begini, kadang-kadang duduknya begini. Pian berusaha mempaskan kerjaan pian tadi ketika makan dengan Nabi Muhammad. Nah, itu salah satu cara untuk mengingat selalu Nabi Muhammad dalam setiap keadaan. Nanti mau tidur mikir lagi, Nabi Muhammad kalau tidur bagaimana ya? Oh, Nabi Muhammad kalau tidur berbaring menghadap kiblat. Oh, berarti saya harus mengamalkan seperti itu. Nah, ini namanya selalu ingat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh, Nabi Muhammad ketika berjalan bagaimana ya? Nabi Muhammad kalau jalan bagaimana? Nabi Muhammad tuh kalau jalan laju, cepat, seperti orang yang turun gunung. Turun gunung begini. Bagaimana kalau orang turun gunung laju kalau berjalan? Nah, pian lihati Habib Umar bin Hafiz itu kalau berjalan laju, cepat. Sampai-sampai orang-orang yang mengikuti beliau itu banyak yang ketinggalan kalau beliau berjalan. Itu kalau di Hadramaut. Kalau di Hadramaut orang kada tapi berebutan bersalaman. Tapi kalau Habib Umar di Indonesia orang rebutan bersalaman. Karena kalau di Arab itu, di Hadramaut sudah paham, artinya jangan mengganggu beliau. Karena kadang-kadang salaman terlalu berebutan itu mengganggu beliau. Bukannya membuat beliau bahagia, tapi bikin capek beliau. Nah itu. Kalau ulun seandainya ada Habib Umar di hadapan ulun gak ada salaman. Kenapa? Karena mengganggu beliau, kecuali ketika santai. Ketika beliau santai, tidak capek, silahkan salaman, cari berkahnya di situ. Tapi kalau lagi kumpul banyak orang, ribuan orang rebutan salaman, kada usah umpat sudah. Ulun pernah, pian tahu Habib Hasan. Habib Hasan salah satu guru ulun. Ulun 2 pondok belajar di Probolinggo sama Pasuruan. Probolinggo di pondok Habib Hasan, di Probolinggo di pondok Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf. Nah, ketika ulun mondok di Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, Habib Umar tuh datang ke pondok. Habib Umar bin Hafiz datang ke pondok dan orang berebutan salaman, dan ulun sudah di hadapan Habib Umar, tinggal ngambil tangan beliau aja sudah bisa salaman. Tapi guru ulun teriak, Habib Hasan teriak, yang salaman tidak berkah, kata beliau. Mundur ulun, gak berani salaman. Yang lain salaman semua, ulun mundur kaduani salaman. Kenapa? Karena ini guru sendiri yang mendoakan, yang gak salaman gak berkah, kata beliau. Akhirnya Bapak Ibu, sekarang saya jadi penceramah. Itu teman-teman saya yang salaman gak jadi penceramah, capek kerja, hadirin hadirat. Sekarang mau ngutang sama saya, hadirin hadirat. Padahal orang-orangnya dulu kaya, sugi-sugi. Ulun dulu orang yang termasuk orang yang nggak berduit, orang tua nggak berduit waktu di pesantren. Tapi ketika keluar pondok, siapa yang berhasil? Alhamdulillah, berkat guru, berkat patuh kepada guru, maka Allah berikan keberkahan itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Bisa sudah? Tidak usah. Sudah. Nah, satu lagi keutamaan sholawat. Ini penting. Setumat saja paling 2 menit 3 menit. Siap? Kalau kada siap, ampi hai. Ini sagan pian juga ini. Kada sagan ulun. Sholawat, banyakin sholawat. Kalau bisa sholawat setiap hari 1000. Yang pendek aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Pendek aja itu. 1000 setiap hari, bisa dicicil, mulai maghrib sampai maghrib lagi. Kan hari di dalam Arab itu Hijriyah dihitung dari maghrib, bukan dari tengah malam. Kalau Hijriyah kalau Masehi dari tengah malam. Nah, kalau Hijriyah dari maghrib, jadi menghitung 1000 itu dari maghrib. Nah, misalnya pian mengamalkan sholawat 1000, cicil mulai maghrib sampai sebelum maghrib. Sampai sebelum maghrib menyelesaikan 1000 tadi. Apa keutamaannya baca sholawat sehari 1000 kali? La yamutu hatta yubasyara bil jannah. Tidak akan mati dia kecuali diberi kabar gembira dengan surga. Artinya sebelum dia meninggal, dia sudah Allah beritahu bahwasanya dia ahli surga. Sebelum dia meninggal, dia sudah diperlihatkan oleh Allah, dia adalah ahli surga.
diperlihatkan surganya, istananya diperlihatkan, bidadarinya diperlihatkan oleh Allah sebelum dia meninggal. Makanya banyak orang meninggal, sebagian orang meninggal senyum. Kenapa? Melihat bidadari. Senyum kenapa? Melihat istana yang luar biasa, melihat nikmat yang di surga sudah diperlihatkan oleh Allah kepadanya. Di antara amalan supaya pian seperti itu adalah salawat sehari tidak kurang daripada 1000 kali. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini ada satu kisah, setumat saja, satu kisah pentingnya salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Pada suatu ketika, nanti di akhirat ada orang ditimbang catatan amalnya, ternyata amalan jeleknya lebih berat. Kemudian orang ini disuruh oleh Allah, ya malaikat, masukkan dia ke neraka. Ketika orang tadi digiring menuju neraka, Nabi Muhammad datang. Nabi Muhammad datang dan meminta, tolong ulang ini, timbangannya ulang, penimbangan amalnya diulang. Lalu ditimbanglah kembali amalan orang tadi yang sudah mau dimasukkan ke neraka, tidak jadi. Ditimbang kembali. Sebelum ditimbang, Nabi Muhammad mengeluarkan sesuatu daripada sakunya, mengeluarkan sebuah kertas. Lalu kertas tadi diletakkan di timbangan amal solehnya. Ternyata timbangan amal solehnya langsung berat melebihi daripada amal jeleknya. Maka diumumkan bahwasanya dia masuk ke dalam surga. Dia akan dimasukkan ke dalam surga. Tapi dia penasaran, apa tadi yang diletakkan oleh Rasulullah di timbangan amal solehnya? Maka dia bertanya kepada Nabi. Dijawab oleh Nabi, wahai fulan, itu adalah catatan bacaan sholawatmu. Yang mana bacaan sholawatmu di dunia itu terjaga dan itu membuatmu selamat daripada neraka. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu orang tadi mengatakan, ya Allah, andai saja saya tahu keutamaan sholawat seperti itu bisa membuat berat timbangan amal seperti itu, maka saya akan lebih banyak lagi bersolawat kepada Nabi. Ternyata orang ini, Bapak Ibu, waktu di dunia sholawatnya sedikit saja, tapi sholawatnya yang sedikit dapat membuat dia selamat di akhirat. Bagaimana kalau pian setiap hari baca sholawat 1000 kali? Bagaimana kalau lebih daripada 1000 kali? Mudah-mudahan kita diberikan hidayah, diberikan taufik untuk bisa mengamalkan membaca salawat 1000 kali setiap hari. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita tidak keluar daripada majelis ini kecuali tumbuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kecuali tumbuh rindu kepada Nabi Muhammad. Mudah-mudahan tidak kita meninggal daripada kehidupan dunia ini kecuali kita sudah mimpi Nabi Muhammad SAW, sudah bertemu melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita sebagaimana berkumpul di dunia untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad, mudah-mudahan di akhirat kita masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ini yang dapat ulun sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.